Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rizkia dengan NIM A1D1201068. Saya di sini akan menjelaskan panas dan perpindahannya. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang panas dan perpindahannya. Yang pertama adalah panas, yang kedua konduksi, ketiga konveksi, dan yang keempat adalah radiasi. Keempat, materi tersebut akan kita bahas secara detail. Yang pertama adalah panas. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Suhu tinggi akan berubah menjadi ke suhu rendah. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suhu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Jenis penghantar panas yaitu benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Jadi pengertian konduktor adalah benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas. Contohnya adalah besi, aluminium, tembaga, dan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya adalah kayu, plastik, dan karet. Memasuki pengertian yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Konduksi hanya panasnya saja yang berpindah. Dan dapat terjadi pada zat padat. Lalu, contohnya adalah ketika kita memegang besi, maka besi yang kita pegang akan menghantarkan panas dari ujung pangkal besi yang kena api sampai ujung besi yang kita pegang. Maka itulah contoh dari konduksi. Jadi panas akan naik ke besi. Dan peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada setrika listrik. Pada bagian panas setrika itu dinamakan konduktor karena menghantarkan panas. Dan yang kedua yaitu mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Ketika kita mengaduk kopi, tentu pada air akan panas sehingga air itu atau panas itu akan mengalir atau merambat ke besi sendok. Yang ketiga yaitu memanaskan mentega. Yang selanjutnya yaitu pengertian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Konveksi dapat berpindah zat perantara atau zat perantara ikut berpindah dan terjadi pada zat cair dan gas. Jadi dapat dikatakan konveksi itu hanya sebagai zat perantara yang ikut berpindah dan terjadi pada zat cair dan gas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memanaskan air. Tanda panah merah merupakan air panas yang naik dan tanda panah biru merupakan air dingin yang turun sehingga terjadi perputaran Yang selanjutnya adalah contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu cerobong asap, kemudian angin darat dan angin laut, dan yang terakhir yaitu gerakan balon udara.
masuk ke materi yang berikutnya, yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Dan biasanya kita bisa langsung menemukan dimanapun, yaitu panas matahari. Matahari adalah panas yang tanpa memerlukan zat perantara. Seperti contoh, ketika kita menjemur pakaian, maka panas matahari akan mengeringkan secara otomatis pakaian yang kita jemur. Peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu badan terasa hangat ketika kita di dekat api unggun. Yang selanjutnya adalah ketika kita menjemur pakaian atau pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Kemudian menetaskan telur unggas dengan lampu. Nah, itulah materi dari panas dan perpindahannya. Dan intinya kita di sini membahas tentang pengertian panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Baiklah, itu tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat.